Baik, sekarang Pak Deki sudah kembali. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan dibacakan pertanyaan yang telah masuk oleh Kak Anora. Silakan Kak Anora. Baik, terima kasih untuk moderator dan terima kasih untuk pengajarannya Pak Deki. Saya bacakan pertanyaannya dari Pak Jim STG. Izin tanya Pak Deki, dalam Kejadian 15 ayat 18, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu sungai Efrat. Untuk luas tanah milik Israel, apakah itu harus dipahami secara literal? Terima kasih Pak. Oh, itu merujuk kepada apa yang tadi saya perlihatkan di screen tadi ya. Mungkin saya perlu kasih lihat lagi supaya jelas ya. Bentar. Jadi janji yang diberikan itu, ini sudah kelihatan ya. Janji yang diberikan di Kejadian pasal 15 itu sebenarnya bicara tentang the land of Eden ya, yang mencakup batasnya itu mulai dari Mesir sampai di Mesopotamia. Tapi tidak bicara tentang lokasi spesifiknya. Nanti lokasi spesifiknya itu baru disingkapkan di kemudian hari ya. Tapi janji kepada Abraham itu bicara dulu tentang lokasi besarnya, wilayahnya, wilayah Eden, bicara tentang wilayah Eden. Tapi lokasi spesifiknya di mana itu belum dikasih tahu di situ. Itu nanti baru disingkapkan di kemudian hari. Nah, yang nanti disingkapkan di kemudian hari adalah ini, di Fertile Crescent ini, di Kanaan ini. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Joy, Shalom. Jika pada waktu Israel masuk ke Kanaan adalah satu pergerakan kembali ke Eden, apakah pembentukan negara Israel pada 1948 juga adalah suatu pergerakan kembali ke Eden? Terima kasih. Ya, itu sebabnya mereka yang menganut dispensasionalisme, khususnya ketika membaca janji tentang pembangunan kembali Bait Suci, kemudian Israel akan dipulihkan seperti misalnya di dalam Yehezkiel ya. Yehezkiel pasal 38, 39, kemudian di dalam juga di dalam kitab Yesaya. Mereka membangun semacam aspirasi dan harapan bahwa di dalam kerajaan 1000 tahun nanti itu Israel akan pemerintahan Mesias itu akan berpusat di Sion, yaitu di Israel, dan Bait Suci itu akan bangun kembali. Jadi terbentuknya negara Israel itu merupakan pendahuluan dari penggenapan mengenai apa yang mereka harapkan itu. Problem utama dari pembacaan semacam itu adalah ingat bahwa seluruh klimaks dari janji tentang restorasi, tentang pemulihan, klimaksnya itu ada di Wahyu pasal yang ke-20, 21 dan 22. New Heaven and New Earth ya, langit baru dan bumi baru. Nah, pembacaan kaum dispensasionalis semacam itu mereka letakkan terutama di kerajaan 1000 tahun yang ada di Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dengan kata lain, nanti Israel akan dipulihkan sama sekali, kemudian pemerintahan Mesias itu akan berpusat di Israel. Itu sebabnya mereka itu sangat terobsesi luar biasa dengan Israel. Semua berita terbaru tentang Israel itu mereka ikuti, bahkan mereka bisa saking terobsesinya. Dia bayar tiket pesawat mahal-mahal hanya untuk pergi dibaptis di Israel dan pergi berkhotbah dari Israel lalu pakai siaran langsung dari Israel. Saudara-saudara, saya sekarang khotbah dari Israel. Memangnya kenapa kalau kamu khotbah dari Batam? Kamu khotbah dari Israel juga kalau kamu ngawur ya tetap ngawur lah. Memangnya kenapa? Nah, poinnya itu begini. Karena aspirasi teologi semacam itu, maka mereka membaca kerajaan 1000 tahun di Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 7 itu sebagai konteks di mana tergenapinya janji. Misalnya di dalam Yesaya pasal 38, 39, Yehezkiel 38, 39, dan juga di dalam kitab Yesaya ya. Nah, problemnya itu begini. Teks-teks perjanjian lama yang bicara tentang janji Israel akan dipulihkan dan bicara tentang New Temple, itu dikutip di mana? Tidak dikutip di Wahyu pasal 20 di dalam kerajaan 1000 tahun. No, dikutip di Wahyu pasal 21 dan pasal 22 yang bicara tentang langit baru dan bumi baru. Dengan kata lain, kamu tidak bisa membaca itu secara politis. Kamu harus membaca itu secara teologikal. Karena bahkan berkaitan juga dengan teks eksposisi ini. Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai dengan pasal 3
ayat yang 24 bicara tentang apa? Manusia tidak bisa punya akses kepada apa? Pohon kehidupan. Dan itu bisa diakses di mana? Kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7, barang siapa yang menang, dia akan makan dari buah pohon kehidupan. Kemudian di Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan, dan di dalam langit baru dan bumi baru itu tumbuh pohon-pohon kehidupan, berbuah setiap bulan, dan orang-orang yang tinggal di dalamnya makan dari buah pohon kehidupan itu dan menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi seluruh janji, promise, nubuat mengenai pemulihan total, eschatological restoration, restorasi eskatologis, itu klimaksnya, itu kulminasi itu ada di mana? Bukan ada di dalam kerajaan 1000 tahun, tapi ada di dalam langit baru dan bumi baru. Itu problem. Terima kasih Pak Deki untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Andreas. Bagaimana penafsiran kata ular dalam bahasa Ibrani nakas dalam Kejadian 3? Apakah merujuk binatang biasa ataukah ada konteks budaya tentang ini? Ada kelompok penafsir, misalnya Michael Heiser mengajukan penafsiran ular ini ditafsirkan sebagai makhluk supernatural, serafim, karena nakas artinya selain serpent juga berarti the shining one, burning one, dan the divider. Oke, kalau saudara baca buku ini, saudara tahu ini kelihatan lah ya, Gerhardus Voss. Gerhardus Voss itu di dalam Biblical Theology Old and New, terutama kalau saudara mulai baca dari halaman, jadi saya kasih referensi saja karena tadi saya tidak kasih eksposisi yang detail ya. Mulai dari chapter 3, dia bicara tentang the content of pre-redemptive special revelation. Dia bicara tentang ada 4 theological symbol ya, simbol teologis di dalam kitab Kejadian, di dalam korpus dari teks ini. Pertama, simbol tentang kehidupan, principle of life, yang disimbolkan dengan pohon kehidupan. Kemudian yang kedua, prinsip probation ya, yang disimbolkan dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kemudian prinsip tentang temptation, pencobaan, dan dosa yang disimbolkan dengan the serpent, nanti saya akan ke situ. Kemudian prinsip tentang kematian, death, yang direfleksikan melalui kematian tubuh, physical death ya. Nah, poin dari Gerhardus Voss adalah begini. Saudara tidak bisa membuat dikotomi, pemisahan antara simbol dan kenyataan. Nah, problem dari pandangan Heiser adalah dia lebih bicara tentang simbol teologisnya itu, nahasnya itu dalam kaitan dengan the diviner, atau bicara dan dia kaitkan dengan misalnya di Yesaya pasal 6 ya. Yesaya pasal 6 itu digunakan untuk para kerubim ya, para serafim, dan itu berarti dia tidak mau terlalu bicara tentang ular yang aktual. Nah, saya kira saudara harus hati-hati untuk membaca Michael Heiser. Karena begini, karena kalau saudara membaca secara plain reading saja, membaca secara normal, saudara tidak akan dapat gambaran bahwa itu bukan ular benaran. Memang itu ular benaran. Dan itu bahkan bisa dibuktikan melalui studi kata juga. Karena kata nahas itu di dalam bahasa Ibrani itu, kalau muncul dalam bentuk noun, dalam bentuk kata benda, maka berarti ular. Meskipun dalam bentuk adjektifnya nehas, jadi nahas itu nounnya, kata bendanya, itu berarti snake. Dalam bentuk adjektifnya itu, nehas itu berarti the shining one ya, seperti yang tadi dikatakan. Dan itu digunakan di dalam banyak teks di dalam Perjanjian Lama. Tampaknya kalau kita menggunakan pembacaan sederhana, plain reading, termasuk juga menggunakan pembacaan kanonikal terhadap seluruh Perjanjian Lama tentang penggunaan kata ini, itu memang ular benaran. Tetapi bukan sekadar ular benaran. Ular
yang digunakan oleh setan untuk mengeksekusi rencana jahat. Mengeksekusi rencana jahat. Jadi saya setuju sebagian dengan Heiser, dan sebenarnya bukan hanya Heiser tapi juga beberapa ahli perjanjian lama ya, misalnya John Walton juga berpandangan mirip seperti itu. Jadi tampaknya mereka mulai tidak terlalu peduli soal aktualitasnya. Nah, problemnya itu begini, saudara harus hati-hati. Kalau saudara tidak menekankan soal aktualitas dari ular itu, taman itu aktual nggak? Pohon itu aktual nggak? Pohon pengetahuan tentang yang jahat dan yang baik itu aktual nggak? Pohon kehidupan itu aktual nggak? Akhirnya ini menjadi semacam efek domino untuk semua hal yang ada di dalam narasi itu. Nah, saya kira jauh lebih representatif untuk bersama-sama dengan Gerhardus Voss. Dan by the way, saudara, ini hanya informasi saja. Gerhardus Voss, kalau saudara studi teologi, itu ada satu bidang ilmu, satu korpus bidang ilmu, namanya biblical theology. Itu di dalamnya ada teologi perjanjian lama, teologi perjanjian baru, lalu bisa spesifik lagi teologi Paulus, teologi kitab-kitab Injil, dan seterusnya. Itu biblical theology. Gerhardus Voss adalah bapak biblical theology. Dialah yang mengembangkan pendekatan ini menjadi satu pendekatan evangelikal. Sebelumnya orang-orang liberal sudah menggunakan pendekatan ini, tapi mereka sekadar menggunakan pendekatan ini untuk bicara tentang sejarah. Gerhardus Voss bilang tidak. Sejarah yang dipresentasikan di dalam Alkitab itu tidak sekadar mau kasih tahu tentang apa yang pernah terjadi di masa lampau, tapi bicara tentang signifikansi teologisnya itu apa. Dan itu sebabnya kita tidak boleh menceraikan antara teologi dan sejarah, sejarah dan teologi. Itu dua sisi dari satu mata uang yang sama, satu koin yang sama. Demikian pula soal elemen-elemen yang ada di dalam narasi Kejadian pasal 3. Ular benaran? Yes. Tapi bukan sekadar ular benaran. Itu ditunggangi oleh designing one atau malaikat yang jatuh ya. Oke, itu respon saya untuk sementara. Terima kasih untuk jawabannya Pak Deki. Pertanyaan selanjutnya dari Ferdi. Apakah pohon pengetahuan baik dan jahat itu merupakan metafora atau benar-benar ada? Terima kasih. Nah, itu yang tadi saya katakan kepada saudara. Kalau saudara membaca tentang ular itu sebagai sebuah simbol, maka sekarang pertanyaannya seperti yang tadi ditanyakan, apakah itu simbol juga atau memang benar-benar ada pohon itu? Itu yang tadi saya katakan, saudara tidak bisa memisahkan antara aktualitas, artinya benar-benar ada ular itu dan benar-benar ada pohon itu dan seterusnya, dengan signifikansi teologis. Jadi ada pohon itu, yes, ada pohon itu. Teksnya bilang begitu kok. Jadi ada. Yes. Terima kasih untuk jawabannya Pak Deki. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Jim. Izin tanya Pak Deki, bila semua manusia berdosa karena Adam dan semua manusia selamat karena Kristus, bagaimana hubungan dengan doktrin predestinasi? Terima kasih. Jadi waktu Alkitab membuat paralel semacam itu, saudara jangan berpikir bahwa dia akan paralel di dalam setiap incinya. Karena kita tidak boleh hanya membaca satu ayat. Kalau saudara hanya membaca Roma pasal 5 dan seterusnya, saudara akan tiba dengan satu universalisme ya, dan universalisme itu jelas salah. Karena kalau saudara tafsirkan bahwa semua orang memperoleh hidup di dalam Kristus, maka pada akhirnya semua orang selamat. Bahkan mereka yang menolak doktrin predestinasi juga tidak percaya bahwa semua orang akan selamat. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan, tidak merupakan tidak berimplikasi untuk menolak doktrin predestinasi. Karena kita punya teks-teks lain yang secara jelas menyatakan bahwa mereka yang diselamatkan adalah mereka yang dipilih. Karena kitab Roma yang sama, surat Roma yang sama, di pasal 5 dia bicara tentang semua orang dibenarkan dan memperoleh hidup di dalam Kristus. Di dalam pasal 8, the chain of redemption, dia bicara tentang predestinasi.
bicara tentang predestinasi. Jadi itu sebabnya saya selalu ingatkan kepada saudara-saudara, jangan karena saudara suka satu ayat, lalu saudara pegang teguh ayat itu dan yang lain itu jadi tidak penting. Saudara harus membaca Alkitab itu sebagai satu totalitas. Dan ini sekali lagi saya ingatkan kepada saudara, sepanjang sejarah kekristenan itu dilindungi dari ajaran sesat berdasarkan dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip materialnya, yaitu prinsip bahwa segala ajaran tentang iman dan kehidupan itu harus bersumber dari otoritas mutlaknya, yaitu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang ngomong, maka itu ya dan amin. Saudara boleh tidur meletakkan kepala saudara di bantal malam ini dengan tenang, karena saudara tidur atas dasar iman kepada apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Itu yang disebut oleh para reformator dengan prinsip sola scriptura. Nah, ada banyak kesalahpahaman tentang sola scriptura ya, tapi kita tidak ke situ. Prinsip yang kedua adalah prinsip formalnya, yaitu prinsip tota scriptura, yaitu totalitas Alkitab. Teks-teks Alkitab itu kalau dicomot satu persatu, saudara bisa bikin teori apa saja. Saudara bisa bikin teori apa saja. Termasuk saudara bisa bikin teori bahwa Alkitab menubuatkan tentang penemuan televisi. Kalau saudara mencomot-comot ayat Alkitab. Tapi Alkitab tidak boleh dibaca secara begitu. Alkitab harus dibaca secara totalitas dari Kejadian sampai dengan Wahyu, supaya saudara jangan sampai membaca teks ini kemudian pembacaan itu berkontradiksi dengan teks-teks yang lain. Karena Alkitab itu pada dasarnya adalah satu kitab yang koheren isinya dan tidak berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Vian, ketika Adam jatuh dalam dosa, maka secara otomatis semua manusia masuk dalam penghukuman. Tetapi ketika diselamatkan, kita harus percaya kepada Kristus, yaitu aktif. Ini seolah-olah Adam itu lebih berkuasa daripada Kristus, karena tanpa kita harus percaya ke Adam, kita masuk dalam dosa. Mohon penjelasannya. No, itu tidak ada kaitannya dengan berkuasa atau tidak berkuasa. Karena justru dia tidak berkuasa, makanya dia berdosa. Kalau dia berkuasa, dia tidak berdosa. Itu tidak ada kaitannya dengan itu. Itu berkaitan dengan dekretnya Tuhan, ketetapan Tuhan untuk menjadikan Adam sebagai representatif dari manusia. Kemudian Kristus adalah representatif dari mereka. Kalau bicara secara precise ya, representatif dari mereka yang dipilih oleh Bapa untuk ditebus di dalam Kristus. Itu kalau mau bicara secara precise. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Henry, mohon pencerahannya Pak Dedi. Saya mendengar penjelasan dari seorang, kenapa Adam dan Hawa tidak mati pada waktu mereka makan buah larangan, karena adanya korban pengganti, yaitu korban yang dikorbankan sebagai pakaian Adam dan Hawa. Ada korban darah pada waktu itu. Bagaimana pendapat Pak Dedi? Nah, itu meskipun kelihatannya menarik untuk dicermati, tapi berangkat dari asumsi yang salah mengenai kematian yang segera terjadi, immediate death ya. Itu tidak dimaksudkan di dalam deklarasi. Ketika Tuhan bilang jangan kamu makan buah pohon ini, pada hari kamu memakannya kamu pasti mati. Itu tidak bicara tentang mereka pasti mati saat itu juga. No. Tapi bicara tentang kepastian dari kematian. Artinya kalau kamu makan itu kamu pasti mati. Kamu pasti mati. Jadi tidak bicara tentang segera atau kapan, tapi pasti mereka akan mati. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Ini masih bisa berapa lagi pertanyaan Pak? Oh, ini masih 20 menit. Masih, baik. Saya lanjutkan dari Indri.
Kenapa Tuhan memerintahkan malaikat menjaga pohon kehidupan? Apa karena ada kemungkinan manusia akan bisa mendapatkan pohon itu jika tidak dijaga? Ya, ya, kita mikir tentang maling kan, manusia ini kan suka maling juga kan. Kalau tidak dijaga bisa dicuri kan. Nah, itu sebenarnya hanya ingin dikatakan bahwa memang itu akses itu betul-betul tidak ada kemungkinan untuk manusia kembali ke sana dengan upaya apapun. Dan itu sebabnya minggu lalu saya katakan kepada saudara bahwa false religion, agama yang palsu, itu selalu mulai dari upaya manusia dan kemampuan manusia, ability-nya manusia untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan salvific, ya, kebaikan yang bersifat menyelamatkan bagi dirinya sendiri. Semua agama pada dasarnya bicara begitu, kecuali kekristenan. Kamu harus berbuat amal, memberikan sedekah, melakukan perbuatan baik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Artinya kamu bisa melakukan sesuatu untuk kembali kepada Tuhan. Ada banyak jalan untuk datang kepada Tuhan. Jadi manusia bisa datang kepada Tuhan melalui upayanya sendiri. Pohon kehidupan itu adalah simbol dari satu sumber kehidupan. Karena ingat waktu Tuhan melarang atau menutup akses itu, Tuhan bilang mereka telah menjadi seperti salah satu dari kita. Jadi itu harus ditutup aksesnya supaya mereka tidak makan buah pohon itu dan mereka mendapatkan source untuk kehidupannya. Artinya itu dimaksudkan untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah katakan, pada waktu kamu makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, kamu pasti mati. Tapi itu mereka tidak akan mati kalau mereka akan makan buah pohon kehidupan itu kan. Jadi Tuhan tutup akses itu untuk memastikan kematian, judgment, death bagi manusia. Memastikan itu. Artinya tidak ada kemungkinan kamu bisa melakukan sesuatu untuk mendapatkan sumber kehidupan bagi dirimu sendiri. Menyelamatkan dirimu sendiri. Agama yang sejati harus selalu dimulai dari inisiatif Tuhan. Saudara, hanya Tuhan yang bisa memimpin manusia kepada Tuhan. Satu kali lagi, hanya Tuhan yang bisa memimpin manusia kepada Tuhan. Semua upaya atas inisiatif sendiri, usaha sendiri, perbuatan sendiri, itikad sendiri, itu akan selalu melenceng, akan selalu tidak sampai kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memimpin manusia kepada Tuhan. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Sylvia. Izin bertanya Pak, mengapa Pak Deki menyebut Tuhan Yesus sebagai The New Israel? Bukankah The New Israel itu adalah gereja? Terima kasih. Nah, itu yang tadi saya katakan kepada saudara. Membaca kitab itu harus membacanya secara total. Misalnya, di Yohanes pasal 2, ketika Yesus ada dalam polemik dengan orang-orang itu, Yesus mengatakan kepada mereka, robohkan bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Itu yang dimaksudkan adalah apa? Dirinya sendiri. Karena kalau saudara baca terus narasi itu di ayat 18 dan seterusnya, dikatakan bahwa setelah dia bangkit, murid-muridnya mengingat perkataan Yesus bahwa yang dimaksudkan ialah the temple of his body, tubuhnya sendiri. Jadi Yesus adalah the new temple, yes. Tapi bukan hanya itu. Kalau saudara baca kitab Efesus, kemudian juga bicara tentang baca surat Petrus, tempel lagi termasuk Wahyu pasal 1. Ungkapan-ungkapan tentang tempel itu juga digunakan untuk gereja. Jadi gereja adalah bait suci, misalnya juga di 1 Korintus kan. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus karena tubuhmu adalah bait, the temple. Jadi bait dari Roh Kudus. Artinya jangan membatasi skop dari satu arti, dari satu istilah hanya pada satu referen. Alkitab tidak membuat pembatasan semacam itu. Dalam pengertian tertentu, Yesus adalah the new Israel, yes. Yesus adalah the new Adam, yes. Gereja adalah Israel baru, yes.
Jadi itu tidak harus dilihat sebagai mutually eksklusif. Karena kalau Yesus adalah the new Israel, maka gereja bukan the new Israel. Karena kalau Yesus adalah the new temple, maka gereja bukan the new temple. No. Bedanya adalah beda pada level kualitatifnya. Yesus adalah bukan hanya the new, tapi the true Israel, Israel yang sebenarnya, yang satu-satunya, unik dan tidak dapat direplikasi. Itu bedanya di situ. Jadi jangan membuat pembatasan semacam itu. Terima kasih Pak Deki untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Rizky. Apakah benar ular dalam Kejadian 3 ayat 1-24 baru dianggap sebagai setan pada abad 1 sebelum Masehi dalam Kebijakan Salomo 2 ayat 24, Henok 69 ayat 6, atau bagaimana Pak? No, karena kalau di dalam seluruh Alkitab, kalau kita menggunakan pembacaan kanonikal, ular di dalam Kejadian pasal 3 itu orang membaca itu saja, orang udah langsung ngerti itu setan, itu setan. Dan bahkan di dalam Wahyu pasal 12 ya, secara jelas menyebut setan itu sebagai si ular tua yang tidak lain dimaksudkan itu muncul di dalam Kejadian pasal yang ketiga ya. Jadi pembacaan itu sudah merupakan pembacaan yang inheren, bukan hanya nanti baru muncul di dalam perjanjian baru, tapi juga sudah ada di dalam perjanjian lama. Dan itulah sebabnya, saudara-saudara sebentar. Dan itulah sebabnya kalau misalnya membaca Wahyu pasal 74, Tuhan membunuh Lewiatan di dalam laut yang dalam. Lewiatan itu apa? Ular besar. Kemudian kitab Yesaya bicara tentang Rahab. Rahab itu bukan nama pelacur yang di Yeriko itu. Rahab itu nama ular besar yang juga tinggal di dalam laut yang dalam. Jadi itu satu motif utama, bukan hanya ada di dalam perjanjian lama, tapi juga ada di dalam literatur Timur Dekat kuno, Ancient Near East. Di dalam literatur Timur Dekat kuno juga begitu ya. Ular itu dikaitkan dengan divine being, dikaitkan dengan sesuatu yang sifatnya ilahi ya. Misalnya Firaun, mahkota Firaun itu kan kepalanya ada ular ya. Kepalanya ada ular. Dan bahkan kalau saudara baca Heiser yang tadi ditanyakan oleh salah satu dari kalian tadi, dia perlihatkan bahwa di dalam ikonografi dunia Timur Dekat kuno, para serafim itu juga digambarkan menyerupai ular yang bersayap. Ular yang bersayap. Oke. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Inyaman Mawah. Mau izin bertanya Pak, kalau ular dalam Kejadian 3 adalah benar-benar ular yang dipakai oleh iblis untuk mengeksekusi tujuannya dalam menggoda manusia, bagaimana Kak ular dapat berkomunikasi dengan Hawa? Oke. Ini kenapa semua tertarik tentang ular ini? Dari tadi ke ular terus. Oke ya. Ya. Ya, karena itu bukan sekadar ular, maka itu bukan sesuatu yang impossible. Ya, kita bahkan punya kekecualian. Memang tidak kalau orang membuat cerita bahwa semut bisa ngomong, burung bisa ngomong sebagai sesuatu yang regular, itu pasti dongeng. Itu pasti dongeng. Tapi kalau ada sesuatu kekecualian yang merupakan anomali dari natural law, maka itu harus dilihat sebagai kekecualian yang unik. Karena kita bahkan juga di dalam kitab Bilangan itu juga kita ketemu ada cerita tentang donkey itu bisa ngomong ya. Keledai yang bisa ngomong. Nah, bukan berarti tiap hari donkey itu bisa ngomong. Tapi atas intervensi dari kuasa ilahi itu dia bisa keluar dari skop batasannya untuk tidak bisa ngomong. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Jim STG. Izin tanya Pak, apakah 40 tahun perjalanan Israel juga memiliki arti teologis? Terima kasih Pak.
Sorry, saya kurang dengar apa? Apakah 40 tahun perjalanan Israel juga memiliki arti teologis? Terima kasih, Pak. Ya, justru itu yang tadi dipresentasikan di dalam pembacaan kanonikal tadi. Karena nanti angka 40 itu sendiri akan merupakan angka yang sangat penting. Ketika di klimaksnya direkapitulasi oleh Yesus melalui peristiwa pencobaan itu ya, itu punya makna tertentu. Tidak begitu saja Tuhan mengalokasikan 40 tahun membawa Israel mutar-mutar di padang gurun Sin itu, baru mereka menyeberang sungai Yordan. Selain itu, saudara juga harus ingat bahwa di dalam konteks aktualnya, di dalam historical konteksnya, memang itu dimaksudkan untuk menguji Israel. Karena generasi awal yang keluar dari Mesir itu habis semua. Betul-betul habis. Jadi yang masuk itu adalah anak cucunya. Yang masuk ke dalam Kanaan itu anak cucunya. Yang tua-tua yang keluar dari Mesir itu mati semua di padang gurun itu. Jadi dulu waktu saya di Kalimantan, diutus pertama kali menggembalakan di sana, itu ada majelis saya bilang begini, ini yang tua-tua ini biarin aja lah. Kalau mereka mau masuk neraka aja lah. Kita urus aja yang muda-muda ini. Karena yang tua-tua ini udah berlumut. Dikasih tahu pun udah tidak mempan. Jadi saudara harus hati-hati ya. Usia tua itu bisa menjadi usia yang sangat strategis, saudara menjadi orang yang sangat bijaksana, makin rendah hati karena banyak pengalaman, tapi juga bisa menjadi usia yang sangat berbahaya, karena saudara merasa saudara sudah tua, jadi tidak mau ditegur lagi. Jadi 40 tahun itu di dalam konteks aktualnya, itu memang dimaksudkan untuk semacam pemurnian Israel dari generasi-generasi yang memang betul-betul udah sedemikian terkontaminasi dengan budaya, dengan sistem penyembahan berhala, dan berbagai macam hal berdosa yang ada di Mesir. Itu dimurnikan, dibersihkan, dimatikan semua di padang gurun itu. Yang masuk itu anak cucunya, tapi itu pun tidak jadi jauh lebih baik lagi. Begitu mereka sudah ada di Kanaan, mereka ngaco bahkan jauh lebih gila lagi dari Adam di Taman Eden. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Theo. Apa artinya gambar dan rupa Allah? Mengapa malaikat tidak masuk dalam rupa dan gambar Allah? Ya, itu perlu satu studi khusus tentang itu. Mungkin pertemuan berikutnya saya perlu alokasikan sekitar 10-15 menit untuk saya jelaskan tentang itu, karena karena itu ada banyak perdebatan tentang itu, apa yang dimaksudkan dengan gambar dan rupa Allah itu, dan itu membuat manusia itu sedemikian spesial. Bahkan ada teolog yang mengatakan kenapa malaikat itu jatuh tidak ditebus, selesai, begitu dia jatuh selesai, tapi ketika manusia jatuh, manusia ditebus. Nah, menurut banyak orang, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, apa itu gambar dan rupa Allah? Itu perlu satu penjelasan khusus. Tahan dulu jawaban untuk pertanyaan itu. Nanti saya akan alokasikan sekitar 10-15 menit untuk mempresentasikan bagi saudara apa maksudnya di minggu depan. Karena itu sangat penting. Terima kasih Pak Regi untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Lisa. Mau bertanya Pak, ular kan hanya alat yang dipakai iblis untuk menggoda Hawa. Mengapa ular yang jadi kena kutuk, kan harusnya yang dikutuk itu adalah iblis? Ya, sebenarnya bukan hanya ular yang kena kutuk. Iblis kan sudah dalam keadaan terkutuk. Jadi ngapain kutuk dia lagi? Dia sudah dalam keadaan terkutuk. Karena kalau saudara baca Kejadian pasal 3 ayat 15, apakah saudara dapat kesan bahwa baru sejak saat itu iblis jadi musuhnya Tuhan? No. Jadi aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, dengan perempuan ini. Dia tidak bilang aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan aku. Memang sudah jadi musuh. Tapi dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunan, kemudian
keturunanmu akan meremukkan tumitnya dan dia akan meremukkan kepalamu. Jadi sudah jadi musuh. Jadi ngapain dikutuk lagi? Memang dia sudah dalam keadaan terkutuk. Tapi deklarasi kutukan itu dimaksudkan untuk mengatakan bahwa sejak saat itu, karena itu menjadi sesuatu yang sangat menarik ya, tentang distribusi, eskalasi, peningkatan naratif, mulai dari Kejadian pasal 3 dan seterusnya. Sejak Kejadian pasal 3 ayat 15, seluruh narasi Alkitab adalah drama pertarungan antara keturunan ular, the seed of the serpent, melawan keturunan perempuan, the seed of the woman. Jadi selalu muncul dua keturunan. Misalnya, immediate konteksnya. Setelah peristiwa Taman Eden, Adam dan Hawa punya anak, Kain dan Habel. Habel dipresentasikan sebagai orang yang baik, artinya dia secara naratif mewakili keturunan perempuan. Kain dipresentasikan sebagai anak yang jahat. Secara naratif dimaksudkan untuk saudara link Kain dengan keturunan ular. Jadi Habel keturunan perempuan, Kain keturunan ular. Tapi Habel mati. Kemudian saudara move sedikit dari pasal 4 ke pasal 6. Dari antara semua orang-orang pada masa itu yang hatinya semata-mata menginginkan kejahatan menurut Kejadian pasal 6. Nuh itu berbeda. Dia takut akan Allah, hidup takut akan Allah bersama dengan keluarganya. Tapi setelah peristiwa air bah itu, Nuh mabuk, kemudian anaknya melihat dia dalam keadaan telanjang. Nah, keadaan telanjang itu sendiri juga banyak tafsiran di situ. Saya sudah pernah bahas itu. Dia mabuk, kemudian anaknya kena kutuk. Dan seterusnya, kemudian nanti di pasal 12, Tuhan memberikan janji lagi tentang keturunan. Jadi janji itu diperluas menjadi 3 ya. Tentang land, tanah, di Kejadian pasal 12, lalu diulangi di Kejadian pasal 15. Tanah, kemudian keturunan akan menjadi sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Kemudian yang terakhir adalah blessing for the nations, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan seterusnya. Kemudian itu menjadi terwujud menjadi Israel. Jadi Israel secara kolektif adalah the seed of the woman, melawan bangsa-bangsa kafir, the seed of the serpents. Tapi Israel mengakhiri sejarah perjanjian lama dengan pembuangan yang itu berarti Israel gagal hidup sebagai the seed of the woman. Maka pertanyaannya, siapa itu the seed of the woman di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15? Tidak ada jawabannya di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama diakhiri dengan tanda tanya. Siapa itu the seed of the woman? Dan tidak merupakan kebetulan dan tidak merupakan kesengajaan. Kitab pertama, perjanjian baru, pasal pertama, perikop pertama, 17 ayat pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Oke. Terima kasih Pak. Apakah masih bisa satu pertanyaan lagi? Boleh satu pertanyaan lagi. Dari Indri. Ada yang mengartikan hukuman Adam sebagai tanda bahwa seharusnya pria yang bekerja dan bukan wanita. Apakah itu benar? No. Jangan kamu mau enaknya aja. Giliran yang begitu-begitu kamu bicara emansipasi. Yang begitu-begitu kamu mau enaknya aja. Giliran yang lain-lain kamu bicara emansipasi. Kesetaraan pria dan wanita. Ini menjadi sesuatu yang menarik ya. Karena ini nanti membawa kita kembali ke pertanyaan tentang gambar Allah. Manusia, perempuan dan laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Dan mereka diberikan tugas untuk berkuasa dan menaklukkan bumi. Dan sebelumnya, ketika Tuhan melihat bahwa Adam ini tidak cocok berkawan sama monkey-monkey, lalu dia menciptakan Hawa. Istilah yang dipakai untuk penolong ya, untuk penolong bagi Hawa. Jadi Hawa adalah penolong bagi Adam. Itu kalau saudara teliti penggunaan kata bahasa Ibraninya, misalnya ada studi
dari seorang ahli perjanjian lama namanya Robert Alter, melakukan studi khusus tentang kata penolong di situ. Dan dia tiba pada kesimpulan bahwa penolong di situ adalah military sustainer. Military sustainer. Itu sebenarnya disebut sebagai penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Jadi keduanya diberikan tugas untuk mengerjakan dan mengusahakan taman itu. Mendapatkan mandat budaya yang sama. Terima kasih Pak Deki untuk jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Anora. Terima kasih Pak Deki atas jawaban-jawabannya, dan teman-teman yang telah bertanya, terima kasih semua pertanyaan tadi saya pantau telah dijawab oleh Pak Deki. Sebelum acara ini kita tutup, ada yang mau disampaikan sebagai materi penutup bagi kami, Pak? Ya, saudara akan gagal membaca Alkitab kalau saudara tidak mulai dari kitab Kejadian. Karena semua tema yang ada di dalam kitab-kitab selanjutnya itu merupakan elaborasi, pengembangan, kemudian ingatan dan kutipan dan alusi kepada 11 pasal pertama dari kitab Kejadian ini. Tidak ada tema-tema yang benar-benar baru setelah Kejadian pasal 11. Karena semua yang ada di dalam Alkitab yang nanti klimaksnya di dalam Wahyu pasal 21-22 itu adalah penggenapan dari apa yang ada di dalam 11 pasal pertama itu. Eden, penciptaan, kemudian Eden, kemudian dosa, kejatuhan, pengusiran, penghakiman, dan lain sebagainya, yang kemudian nanti direformulasikan kembali, dibicarakan kembali, dan seterusnya. Dan klimaks penggenapannya adalah inkarnasi Yesus Kristus, dan kulminasinya adalah langit baru dan bumi baru. Itu sebabnya sesi ini sangat penting. Upayakan supaya saudara mengalokasikan waktu, karena ini nanti akan membentuk satu fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh bagi saudara untuk memahami totalitas dan benang merah dari totalitas ajaran Alkitab. Sangat mudah untuk saudara mencomot-comot, mengkutip-kutip satu ayat. Hari ini saudara sedih, saudara kutip tentang ayat-ayat yang bicara tentang kesedihan. Besok saudara kelaparan, saudara kutip bicara tentang Tuhan memberikan makanan. Besok saudara sedih, saudara kutip ayat tentang itu. Besok saudara merindukan seseorang, saudara kutip tentang ayat itu. Sangat gampang untuk melakukan yang begitu. Tapi Alkitab tidak ditulis untuk demikian. Alkitab ditulis untuk dibaca sebagai satu meta narasi, satu pesan yang menyatu mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Dan itulah sebabnya diperlukan komitmen, tekad, kerinduan, semangat untuk terus-menerus belajar dan belajar secara representatif dari pengajar yang kredibel, sehingga saudara dapatkan pengajaran-pengajaran yang baik, mengajari saudara tentang ajaran yang baik, yang sehat, yang murni, yang bertanggung jawab mengenai dan tentang Alkitab. Nah, saya berharap 4 sesi lagi itu saudara tidak bolong-bolong dan saudara ikuti. Dan kalau ada yang saudara belum mengerti sekarang, silakan tonton nanti rekamannya yang akan dipublikasikan di channel STT Rai Batam Official. Dan akhirnya saudara-saudara, tolong untuk dalam beberapa waktu ini membantu STT Rai Batam, khususnya channel itu untuk bertumbuh. Kita butuh minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi mohon untuk memberikan bantuan dengan cara menonton rekamannya nanti dari awal sampai dengan akhir, supaya jam tayangnya itu memenuhi syarat minimal. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.